Membuat font Latin atau handwriting atau script huruf sambung gampang-gampang susah sih ya. Mau tahu caranya? Tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Colors Happy. Ya teman-teman, kalau minggu kemarin saya sempat share cara membuat font ini ya, sans serif ya, jadi menggunakan mouse ya, bukan font di komputer ya, yang bentuknya harus presisi, lebih rapi. Nah kali ini untuk teman-teman yang memang sudah memakai pen tablet, itu kita bisa membuat font istilahnya script atau handwriting atau Latin. Nah, Indonesia Latin ya, jadi huruf sambung gitu. Nah, di sini gampang-gampang susah ya, jadi butuh skill atau teman-teman yang biasa nulis harusnya sih memang belajar manual dulu sebelum menggunakan pen tablet. Jadi kita bikin di kertas manual, lalu kita sambung-sambung. Nah, baru setelah oke, kita bisa scan, kita bisa trace ulang atau bisa bikin ulang di komputer. Nah, sekarang untuk praktisnya, bagi yang menggunakan pen tablet bisa langsung membuatnya. Pengen tahu caranya? Tonton videonya. Ya, langsung kita mulai ya. Oke, jadi kita akan membuat font script atau handwriting. Ini dua-duanya sih ya, script handwriting ya. Jadi script itu nyambung ya, font sambung, huruf sambung gitu. Jadi handwriting karena kita bikinnya manual, jadi gambar gitu. Oke. Nah, untuk membuat itu, langkah-langkahnya itu adalah ini. Kita pertama membuat guidance. Nah, ini guidance-nya udah saya bikin sih. Sebenarnya ini dipakai ruler ya. Ruler atau Ctrl R. Nah, ini bikin ada 4 garis, tapi ini yang 1, 2, 3. Itu ukurannya sama. Kemudian garis yang di tengah ini, yang ini nih, itu kurang lebih ya 1/4, kurang sedikit ya. Ini fungsinya untuk batas sambungan atau apa namanya, sambungan ekornya huruf ya, kayak gitu. Nah, oke. Lalu yang kedua itu adalah kita setup paintbrush-nya. Ini yang kita gunakan, tools yang kita gunakan untuk menggambar hurufnya. Nah, ini paintbrush ini. Kita buka paintbrush di sini, lalu kita di sini ada plus, jadi new brush. Kita bikin brush baru. Kita pilih yang calligraphic brush. Oke. Nah, ini defaultnya settingan seperti ini ya. Nah, oke. Angle-nya kita tentukan saja mau kemana arahnya, bebas ya. Ini kita coba dulu segini. Lalu untuk roundness-nya, roundness itu kita buat biasanya kalau brush itu kan pipih ya, atau pen atau pen apa itu namanya, yang calligraphic pen itu kan pipih ya. Nah, ini kita buat pipih begini. Nah, atau mungkin begini, bebas sih, nanti bisa di adjust lagi ya. Nah, ini ketebalannya juga bisa diatur, terserah sih mau berapa. Lalu size-nya juga bebas sih ya. Nah, kita bikin pipih segini. Lalu ini kita setting random. Semuanya kita setting random. Nah, ya di sini baru kita bisa tentukan kemiringan. Nah, nanti bisa dicoba sendiri akan seperti apa gitu. Jadi ini arah kemiringannya kan beda, pas kita goreskan itu akan terasa gitu. Nah, oke. Nah, di sini juga ada yang mau dari pipih ke tebal mungkin bisa, tapi kayaknya bakal beda efeknya ya. Tapi nggak apa, kita coba aja. Kita coba untuk custom brush-nya seperti apa gitu. Di sini ada size, tapi kalau size kayaknya kurang ini ya. Nggak tahu deh, apa mau kita coba juga. Oke, nanti kita coba. Kalau misalkan kurang pas, nanti bisa di adjust lagi brush-nya. Oke, kita coba segini mungkin ya. Oke. Nah, ini udah jadi brush-nya. Kita bisa langsung coba di guidance ini. Nah, untuk membuat font handwriting script itu kita butuh apa ya, istilahnya pemanasan dulu kali ya. Maksudnya biar lebih enak gitu. Nah, kita coba aja, kita bikin bentuk bebas sambil nyari brush yang pas. Nah, ini apa namanya, tadi nggak terlalu pipih, jadi ya masih enak sih.
Nah, kita coba bikin-bikin. Kayaknya pas ya segini ya. Oke. Coba lagi. Pakai B ya, soketnya, brush B. Sepertinya sih cukup. Oke. Nah, kalau udah pas, udah dapet, kita tinggal bikin hurufnya. Oke, kita langsung mulai bikin hurufnya. Kita mulai dari A ya. Oke, ini dari A. Ini juga sebenarnya bikin kayak gini tuh mesti diulang-ulang ya, kalau memang belum pas bentuknya. Jadi memang harus sering diulang-ulang. Nah, ujung ini itu berada di sini, di garis ini. Nah, ini tipis ya. Nah, inilah kira-kira. Oke, lanjut. C, A, B, C. Nyari yang pas gitu ya. Nah, oke. Ini B-nya sebenarnya kurang tinggi ya. Kita adjust saja pakai mouse ini. Nah, tinggiin dikitnya. Apa-apa nanti aja. Nah, ini pokoknya garisnya di sini nih, batasnya. Oke. C, D. Tebel ya. Tadi ada yang kepencet kayak. Oke. D. Tebel ya. Bentar. Nah, kira-kira lah ya. Oke. D, E. Ini karena tadi brushnya kan settingannya random, jadi dia tebal tipis. Harusnya tadi ukurannya sama. Nah, itu salah saya tadi awal-awal tuh harusnya. Nah, gak apa-apa, kita coba ini mungkin segini ya. Kita coba setting brushnya lagi. Kita edit aja. Nah, ini tinggal dipencet aja terus diedit. Karena ini ada besar kecil, jadi kita coba disamain aja. Mungkin kalau ini juga nggak usah. Nah, segini kali disamain aja. Apply. Nah, ini biarin aja. Ini dia. Tapi nggak apa, kita coba bikin baru. Oke, sambil latihan. Oke. B. Nah, ini lebih sama nih. Oke, C. Cari yang pas aja, paling enak. Nah, gitu. Lalu D. Nah, huruf D itu proporsinya dia lebih pendek sedikit daripada B, terus K, H gitu. Nah, ini seginilah kira-kira ya. Ini nanti di adjust lagi. Sebenarnya konsepnya juga ada juga script yang dia tuh bouncing ya, dan nggak sesuai garis. Emang apa namanya, misalkan kayak gini nih. Oke, apa namanya ya, jadi nggak harus apa namanya, nggak harus urut gitu. Misalkan kayak, waduh ini nge-lag banget ya. Sorry ya, kayak nge-lag. Nah, kita ya pokoknya ini konsepnya bouncing ya. Jadi kayak E, nah, F, G, yang enak aja. Nah ini kayaknya nggak bikin semua nanti karena lama, karena ngepasin juga ya, karena memang bikin font script itu sebenarnya lumayan lama bikinnya satu-satu. Nah, ini kita tes aja yang udah kita bikin, kita sambung di sini kira-kira pas nggak gitu. Oke, sambungin dulu. Kalau misalnya kurang pas ya geser-geser dikit lah ya. Bisa diedit bezier-nya, dipakai mouse, bisa pakai apa,
Pen tablet juga bisa. Nah, kita adjust dikit-dikit aja sebelum nanti dibawa ke font save. Nah, kita sambung-sambungin. Nah, kira-kira gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa nyoba dengan dummy text ini ya, Quick Brown Fox. Nah, itu Quick Brown Fox itu tuh sebenarnya kalau dipecah itu semua huruf ada di situ. Jadi nanti bisa tinggal bikin kalimat dummy text itu. Setelah itu nanti dipisah-pisah A B C D E gitu, baru ditempelin, baru dimasukin ke my font save gitu. Jadi untuk ini ya, untuk ngetes sambungan-sambungan. Agak kalau font script itu emang lumayan ini PR bikinnya. Karena Anda harus nulis satu-satu. Nah, kalau yang kemarin sebelumnya itu tutorial sebelumnya itu harus presisi. Maksudnya font komputer ya. Nah, ini mungkin nggak enak sambungannya ya, tapi nggak apa, ini nanti teman-teman eksplorasinya sendiri lah gimana yang lebih enak. Kurang lebih contohnya begini sih untuk membuat script ya, handwriting. Tadi settingan brushnya itu sebenarnya juga custom sesuai selera. Nah, oke, ini saya udah pernah bikin sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sama, prinsipnya sama dengan Nah, ini kan line ya. Sama dengan font yang kemarin, menggunakan font save juga. Ini udah saya bikin. Ini juga sebenarnya udah dirapikan sih, udah di adjust. Nah, caranya sama. Kita buka font save di extension. Nah, ini kita langsung new ya, new font. Oke. Nah, ini kan harusnya kan ini ada lengkap ya, ada ada number, ada glyphs dan lain-lain. Nah, ini kita kasih contoh segini aja. Jadi ini masih line kan? Nah, ini kita expand dulu, sama caranya kayak tutorial sebelumnya. Kita expand lalu kita Pathfinder. Mana Pathfinder? Ya, karena ini kan dua objek. Nah, itu nanti akan kebacanya juga dua objek. Oke, kita Pathfinder semuanya. Satu-satu maksudnya satu huruf. Tiap huruf. Nah, ini kan masih dua objek, dua shape ya. Kita Pathfinder. Sorry, ngikut. Oke. Pakai mouse aja biar lebih enak. Oke, ini satu-satu. Harusnya tadi di Pathfinder dulu. Di expand dan Pathfinder dulu harusnya tadi. Oke, ini yang uppercase, kita langsung cemplungin ke font save. Sebenarnya bisa cemplungin gini juga bisa. Nih caranya gini, ini nanti akan nongol. Atau dipencet atas itu. Ini kayak gini. Oke. Uppercase atau dipencet ini sama aja sebenarnya. Nah, ini uppercase udah masuk. Ini nggak ada kendala. Kalau ada trouble biasanya dia ada tanda seru kuning gitu. Entah itu kepanjangan karena font handwriting dan script itu kadang-kadang kita bikinnya kan bebas ya. Kadang tuh proporsinya jadi terlalu gede mungkin gitu. Oke, ini kita expand juga yang lowercase. Kita Pathfinder aja. Nah, ini kalau ada objek-objek kecil yang sering nongol, sering ngikut gitu, kadang-kadang nggak sengaja, itu nggak akan kebaca di font save. Kebacanya lebih dari 26 karakter. Nah, ini titik ini pastikan di Pathfinder di unite ya. Oke, semuanya.
ini sengaja bikin tipis brushnya, karena kadang kalau tebel tuh susah nyambunginya gitu. Ya saya juga masih belajar sih ini untuk script ya. Nah ini udah untuk lowercase, kita pakai ini aja nih, A sampai Z. Nah dia masuk semua, udah masuk. Kita lalu rapikan. Di sini biasa kita pakai cara cepat menggunakan Smart. Oke. Kita pencet Smart saja biar nongol. Nah ini dummy text-nya itu beda sedikit ya, lazy designer ya, bukan lazy dog. Oke, nah ini kan masih misah ya. Ini kita zoom aja ini. Kita zoom pakai ini biar kelihatan ya. Kita zoom. Nah, gedein aja lah. Nah ini masih berasa misah. Itu kita bisa adjust satu-satu sebenarnya biar nyambung. Ini sebenarnya sih dia tuh auto smart ini untuk ini sih, untuk biar jarak amannya dari dia gitu. Tapi kalau kita sebenarnya ini kalau kita pakai di komputer, tinggal di kerning pakai alt geser kanan kiri ya, itu juga sebenarnya udah bisa sih, tinggal gitu. Ini untuk amannya itu sebenarnya memang segini gitu, jadi nggak terlalu rapat gitu. Kita bisa pakai kerning ini, atau kita bisa rapetin satu-satu. Nah kalau satu-satu contohnya misalnya kayak gini nih, kita coba di O misalkan. Nah ini kan dia sesuai garis ya, ini sekarang sambungan kita geser dikit misalkan. Nah biar nyambung, itu juga bisa kayak gitu caranya. Tapi kan manual satu-satu ya, nanti akan lama prosesnya di sini. Jadi ini anggaplah ini sudah nyambung. Nanti teman-teman kalau memang pengen disambungin, caranya sama, manual sebenarnya. Ini digeser aja garisnya, ini kayak gini nih. Nah tinggal digeser-geser aja nih kerningnya tuh kayak gitu. Nah ini oke lah, kita anggap ini sudah ya. Jadi kita ini ada font info, bisa diisi sama kayak kemarin. Lalu kita install juga bisa. Nah ini kita save aja, nanti kita tes. Oke, kita tes. Oke, kita bikin aja ini namanya tes. Oke. Lalu kita install. Misalkan di sini aja deh. Oke. Nah, lalu kita buka tes di my phone. Nah, kita install aja. Nah, ini kenapa nggak nongol? Karena memang tadi kan nggak semua ya. Nah, ini kita install, lalu kita coba aja. Oke, tes sudah masuk. Oke. Nah, ya itu kita di sini. Ini sebenarnya font saya yang udah jadi sih sebenarnya. Kalau nggak salah namanya Rambut Jaji ya. Bukan. Ini Gemagus deh. Nah, oke, kita tes aja. Lorem ipsum. Pakai namanya tadi apa? Tes. Apa tes-tesan tadi? Ini tes. Nah, inilah ya. Nah, karena ini kan tadi nggak semua ada, jadi beberapa glimpse atau tanda bacanya atau punctuation-nya itu juga nggak nongol ya. Kita bikinnya agak panjangan dikit lah. Nah gini. Karena tadi memang kerningnya nggak saya rapiin satu-satu ya, jadi sengaja biar nggak terlalu lama. Nah ini tinggal pencet aja Alt kanan kiri. Nah gini bisa. Atau kalau mau dirapiin per kata juga bisa. Atau kadang-kadang biasanya ada paket yang lengkapnya itu dikasih ligatur ya. Jadi misalkan kayak sambungan kata, misalkan first ST-nya digabung, terus ada moon OO-nya digabung. Nah kayak gitu-gitu, yang itu ligatur itu biasanya paket yang lengkap ya untuk font script. Nah kayak gini lah kira-kira, tinggal rapetin, renggangin gitu. Nah, oke, kira-kira kayak gitu sih ya untuk font handwriting script ini. Memang agak ini ya, harus benar-benar diperhatikan per hurufnya ya, karena kalau enggak nanti di kata-kata tertentu nanti sambungannya bisa aneh. Makanya itu dibuatlah ligatur itu biar lebih enak nyambungnya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Semoga cukup jelas. Oke. Ya, tadi itu tutorial bikin
phone script atau handwritten menggunakan pen tablet ya. Jadi sebenarnya bisa dieksplor lebih banyak ya. Brushnya itu, setting brushnya itu macam-macam. Jadi kan ada yang kaligrafik itu kan kita bisa lihat tebal tipisnya, lalu kita eksplornya sebenarnya bisa lebih banyak daripada yang tadi gitu. Teman-teman nanti eksplor sendiri pasti akan lebih keren. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.